Indonesia sekarang dikuasai oleh oligarki. Benar-benar mayoritas umat Islam ini benar-benar dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sendiri. Kenapa? Yang berkuasa di Indonesia ini dengan sistem demokrasi liberal adalah oligarki. Dan itu realitas. Oleh karena itu, oligarki benar-benar menjadikan skala prioritas apa? Divide et impera. Adu domba sesama kaum muslimin. Berapa biayanya? Kurang lebih 20 triliun untuk melemahkan kaum muslimin, yaitu adu domba. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib kita. Kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib kondisi umat Islam di Indonesia ini kalau umat Islam tidak mau berubah. Oleh karena itu, benar-benar ini kita dipacu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perubahan. Rasulullah SAW juga memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jara'i wa taraktumul jihad fi sabilillah, salatu alaikum dunna la yanju hatta tarji' ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil 'ainah, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-inah, wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jara'i, ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Jika umat Islam muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah, salatu alaikum dunna, Allah akan menurunkan kehinaan itu. La yanju syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian, hingga kalian kembali kepada akidah yang sahih. Ulama-ulama hadis menafsirkan Allah akan mencabut dari kehinaan itu hingga kaum muslimin bangkit semangat jihadnya. Baru Allah akan cabut dari kehinaan itu. Bahkan kita bisa menyaksikan sekarang ini Indonesia, kaum musliminnya benar-benar umat Islam mayoritas, tapi benar-benar kita dipaksa untuk jadi minoritas. Kita dipaksa untuk menjadi tamu di rumah kita sendiri. Oleh karena itu, benar-benar kalau manakala umat Islam ini bangkit semangat jihadnya, insya Allah Allah akan mencabut dari kehinaan itu. Apa kira-kira solusi yang paling fundamental ketika kita menghadapi sebuah gerakan, yaitu merusak gerakan perusak generasi Islam di Indonesia, yang kita lihat benar-benar terstruktur, sistematis, dan masif sekali. Apa kira-kira action atau yang bisa kita perbuat untuk umat ini? Yang pertama, ini masalah yang sangat-sangat harus segera kita bangun, yaitu kita bangun kuatul ummah, kekuatan umat. Yang pertama, ayo kita kembalikan akidah al-wala wal-bar. Ini masalah yang sangat fundamental sekali. Qala Rasulullah SAW, "Autaqu ural iman al-hub fillah wal-bughdhu fillah." Dari tali ikatan iman yang paling kuat itu, kata Rasulullah, al-hub fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Inilah yang dimaksud dengan al-wala wal-bar. Ini masalah yang sangat prinsip. Ini. Musuh-musuh Islam, mereka tidak takut dengan jumlah kita yang banyak. Mereka tidak takut. Bahkan musuh-musuh Islam tidak akan takut dengan kekuatan ekonomi kita. Tidak akan takut. Musuh-musuh Islam itu baru takut kalau sudah akidah al-wala wal-bara
menghunjam dalam setiap saksiah pribadi-pribadi muslim ini. Kenapa? Manakala akidah al-wala wal bara itu benar-benar menghunjam dan teraplikasi dalam hidup dan kehidupan ini, yang ditakuti oleh umat Islam cuma satu, Allah. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, kenapa negara musuh-musuh Islam, contoh kita lihat satu negara adidaya, termasuk juga yang kita saksikan dulu, Amerika dan Australia, benar-benar agresif sekali untuk menjauhkan kaum muslimin dari akidah al-wala wal bara. Ini Amerika sampai dropping 750.000 US dollar, minta kepada Kejaksaan Agung untuk membredel kitab al-wala wal bara di seluruh wilayah Indonesia. Karena ini sangat ditakuti. Ini. Kalau kitab al-wala wal bara ini dikaji oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia, sehingga akhirnya beberapa penerbit yang ternama di Jakarta kumpul dan akhirnya menghadap ke Kejaksaan Agung. Dari penerbit ini menyampaikan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lembaga hukum yang tertinggi di Indonesia. Jadi ternyata keputusan Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung tidak diperbolehkan lagi membredel kitab-kitab Islam. Apa jawaban Kejaksaan Agung? Kami sebenarnya sudah tahu tentang keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Tapi ini ada pesanan dari Amerika. Berapa? Min amplopi bin fulusnya 750.000 US dollar. Padahal sudah ada ketetapan Mahkamah Konstitusi. Tapi karena pesanan 750.000 US dollar, Kejaksaan Agung akhirnya membredel kitab al-wala wal bara di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya penerbit-penerbit yang top di Indonesia, yang pusatnya di Jakarta, langsung yang dijadikan pegangan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga alhamdulillah penerbit-penerbit yang cukup ternama di Jakarta langsung menerbitkan kitab al-wala wal bara edisi Lux, dan itu alhamdulillah sudah nyebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Malang. Edisi Lux segini kitab al-wala wal bara. Karena ini benar-benar masalah yang sangat fundamental. Bahkan Australia itu dropping kalau dirupiahkan 500 miliar untuk 9 provinsi. Ya. Tapi syaratnya apa? Kitab al-wala wal bara jangan sampai disampaikan di tengah generasi Islam di Indonesia untuk 9 provinsi. Nah, ketika saya diundang tablik akbar pengajian Ahad pagi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, saya tanya, kira-kira proyek Australia 500 miliar itu sudah sampai enggak ke Ponorogo? Sudah, Ustaz. Rebutan. Ya. Miris kita. Artinya apa? Tidak ada barat itu istilah makan siang gratis. Tidak ada. Ada take and give. Ketika kita menerima bantuan Australia 500 miliar untuk 9 provinsi itu, otomatis syaratnya kitab al-wala wal bara tidak boleh diajarkan untuk generasi Islam di Indonesia. Ini. Jadi benar-benar ini yang ditakuti. Bahkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya, yang lembaga yang anggaran pendanaannya terbesar di Indonesia ini, itu sampai menyebut manakala kita mengembalikan, artinya benar-benar kita sosialisasikan akidah al-wala wal bara ini masuk kategori Muslim radikal. Itu menurut Qala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu masuk kategori Muslim radikal. Nah, padahal ini masalah akidah. Ya. Bahkan kata Rasulullah,
Al-faqurul iman al-hub fillah wal bughdhu fillah. Tali ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-hub fillah wal bughdhu fillah. Al-wala wal bara. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Bahkan Rasulullah menegaskan lagi, walan tajid a'dun ta'mal iman wa in kathara salatu wa sawwa hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak salatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Sampai seperti itu Rasulullah menegaskan. Jadi ini masalah prinsip. Dan ini yang ditakuti oleh golongan kafir. Ini yang ditakuti oleh golongan kafir. Ya kan? Manakala akidah al-wala wal bara ini sudah menghunjam dalam setiap saksiyah pribadi-pribadi muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ayo kita kobarkan semangat jihad fisabilillah. Sebagaimana telah ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amudus shalah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya tidak pernah berjihad di jalan Allah, selama hidupnya tidak pernah ada cita-cita atau angan-angan ya, untuk berjihad di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matal su'batin min nifaq, maka matinya, kata Rasulullah, termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Artinya mati dalam keadaan munafik. Ini benar-benar peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jihad itu tidak hanya perang. Ketika kita malam hari ini kumpul di rumahnya Allah di Masjid Al-Ghifari, kita ngadakan majelis ilmu, kita kaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, ini juga jihad. Itu namanya jihad at-ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan spirit kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu, ya, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan manakala umat Rasulullah itu berada di majelis-majelis ilmu, Masya Allah, kita didoakan oleh para malaikat. Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, cintailah dia. Itu fadilah ketika kita berada di majelis-majelis ilmu. Jadi kembali kepada tadi, ayo kita kobarkan semangat jihad fisabilillah. Karena dari sinilah insya Allah Allah akan mencabut dari kehinaannya. Ya. Karena ini puncak amal di dalam Islam, yaitu al-jihad fisabilillah. Bahkan ketika sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal afdal, amal apa yang paling mempunyai fadail, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Bahkan ketika sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah berikan jawaban, qala as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihad fisabilillah. Jadi pernah juga Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man jihad fisabilillah, apa yang dimaksud al-jihad fisabilillah? Rasulullah berikan satu jawaban, qala qitalul kuffar, memerangi orang kafir yang memerangi kita. Itu
yang dimaksud menjihad fisabilillah. Kemudian yang ketiga, ayo kita lakukan i'dad, persiapan secara menyeluruh di tengah-tengah lemahnya kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia ini. I'dad, baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non-fisik. Yang keempat, bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah-tengah perselisihan umat. Ini, bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah-tengah perselisihan umat. Kenapa? Ketika Indonesia sekarang dikuasai oleh oligarki, benar-benar mayoritas umat Islam ini benar-benar dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sendiri. Kenapa? Yang berkuasa di Indonesia ini dengan sistem demokrasi liberal adalah oligarki. Dan itu realitas. Oleh karena itu, oligarki benar-benar menjadikan skala prioritas apa? Divide et impera. Adu domba sesama kaum muslimin. Berapa biayanya? Kurang lebih 20 triliun untuk melemahkan kaum muslimin, yaitu adu domba. 1,5 triliun DP-nya sudah diterima kan? Itu yang menyerahkan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Tinggal 18,5 triliun. Makanya ciri, Pak, ciri ya. Kalau ada ulama, ustadz, kiai, ya, yang ikut program 20 triliun, itu biasanya yang disampaikan itu masalah-masalah furu', masalah-masalah khilafiyah. Itu yang diperuncing. Sehingga umat Islam terus berpecah. Padahal kalau kita melihat bagaimana kehidupan ulama-ulama madhab, seperti Imam Syafi'i rahimahullah, dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masya Allah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal berada di tempatnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau kunut. Begitu juga sebaliknya, ketika Imam Syafi'i rahimahullah berada di tempatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak kunut. Jadi benar-benar saling tasamuh, saling menghormati. Masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang, saling menghormati. Jangankan itu, ketika kita sholat saja pada saat takbiratul ihram, ada yang sejajar telinga, ada yang sejajar dada. Ya kan? Mana yang benar? Semuanya benar, karena punya dalil. Yang salah, yang nggak sholat. Itu yang salah. Yang tidak sholat. Tapi kadang-kadang muncul penyakit hizbiyah, asabiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan. Sehingga akhirnya membuat iftirak, perpecahan. Padahal masalah furu', masalah-masalah cabang, ini ulama-ulama dulu benar-benar saling tasamuh, menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak ada klaim saya paling benar, enggak. Tapi kalau sudah masuk wilayah usul, masalah pokok dalam agama, itu masalah akidah, kita tidak boleh iftirak, kita tidak boleh berpecah. Karena akidah itu tauqifiyah, sesuatu yang harus ditetapkan dengan dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh berpecah. Karena sudah jelas dalilnya. Kalau sudah masuk wilayah akidah. Tapi kalau sudah masuk wilayah masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang, kita harus saling tasamuh. Makanya, ayo bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah-tengah perselisihan umat ini. Jangan sampai kita ikut genderang mereka, ya, terutama musuh-musuh Islam yang terus ingin memecah belah kaum muslimin. Karena apa? Dengan itu mereka akan memanfaatkan keterpecahan kaum muslimin ini. Coba kita lihat, masih banyak di sekitar kita, ya, beda ustadz saja sudah nggak mau tegur sapa. Beda ustadz itu. Belum lagi beda majelis taklim. Beda ustadz saja saling pelirik-pelirik. Ya. Bahkan nggak mau tegur sapa. Prihatin kita. Kenapa? Ini ta'assub. Padahal ta'assub itu hizbiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai. Itu benar-benar sikap perilaku musyrik, kata Allah. Allah ingatkan dalam surah Ar-Rum ayat 31 sampai 32 itu ya. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu minal musyrikin. Jangan kamu seperti orang-orang musyrik. Siapa? Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama Allah. Sehingga akhirnya dia berpecah. Menjadi bergolong-golong dan mereka saling berbangga-bangga
terhadap apa yang ada dalam golongan mereka, dalam kelompok mereka. Makanya ta'assub, penyakit hizbiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai, itu dilarang oleh Allah dan Rasul. Sampai Rasulullah mengingatkan, ini hadisnya sahih Bukhari. Barang siapa yang semangatnya bangkit, tapi bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadisnya sahih Bukhari. Makanya kita tata niat kita benar-benar lillah, karena Allah. Makanya semua aktivitas amal ibadah, kalau tidak berdasarkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak sah ibadahnya ini. Ini jumhur ulama ahli sunnah sepakat. Kalau tidak dilandasi oleh ini tadi, surah Al-An'am ayat 162, tidak sah ibadah. Yang kelima, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita persiapkan generasi 554. Ini bahasa kode. Ya, ya. Yang masuk yang punya kode Densus 88 saja. Ya, kita harus punya kode Densus 88. Kenapa disebut Densus 88? Karena pembiayaan terbesar itu waktu itu Amerika dan Australia. Dan warga negara Australia yang mati di Bali itu, nah, bom Bali itu 88. Makanya disebut Densus 88. Karena pembiayaan itu terbesar dari Amerika dan Australia. Nah, ini. Jadi ada kepentingan asing gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa? Kenapa kita punya bahasa kode generasi 554? Ini generasi yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya. Surah Al-Maidah ayat 54. Itu bahasa kode 54. Nah, ini ya. Jadi kita harus menciptakan kader. Nah, 554. Yaitu seperti dalam surah Al-Maidah ayat 54. Kenapa? Karena kita dihadapkan pada masa depan yang harus kita rancang dengan baik dan kita raih dengan sempurna. Insya Allah. Ya kan? Kita berikhtiar maksimal. Kenapa? Masa depan yang tidak semata-mata tentang cita-cita untuk mati syahid dan sukses melewati ujian dunia ini. Tapi masa depan yang akan diwarisi oleh generasi penerus kita. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu kita wajib berusaha, ikhtiar, dan mengorbankan segenap jiwa dan raga kita untuk memastikan kelak generasi kita menikmati kekuasaan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan konstitusi manusia. Ini yang harus kita munculkan. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bangun regenerasi umat. Kita diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengangkat seorang sahabat pemuda yang umurnya kurang lebih 18 tahun. Jadi kalau di Indonesia umur 18 tahun itu masih tingkat SLTA. Ini sebelum wafat ini. Rasulullah memberi uswah, contoh konkret. Ya, Rasulullah memberi amanah pada seorang pemuda namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Langsung Rasulullah, kamu akan saya jadikan sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Ini pada masa Rasulullah. Ya. Apa ibrah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ini? Kita ini tidak akan hidup terus, kita bakal mati. Ya. Oleh karena itu Rasulullah ngasih contoh, sebelum kita meninggal, ayo ciptakan kader, regenerasi. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya seringkali memberikan pernyataan, kalau ada sebuah masjid yang di situ banyak jamaahnya itu 50 tahun ke atas, wajar. Karena sudah mendekati maghrib. Tapi kalau masjid yang di situ banyak kalangan mudanya, berarti takmirnya the best ini. Ya, takmir masjidnya luar biasa. Jadi ya seperti Masjid Al-Ghifari ini jadi barometer ini, banyak kalangan mudanya, berarti takmirnya the best. Takmirnya luar biasa. Itu banyak dipenuhi oleh kalangan mahasiswa, mahasiswi. Ini Masjid Al-Ghifari. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Padahal kalau kita lihat, kenapa Rasulullah tidak menunjuk veteran-veteran perang Badar? Lebih ahli kan?
Veteran perang Badar itu lebih ahli dalam strategi perang. Tapi Rasulullah, Masya Allah, lebih memberikan prioritas untuk regenerasi umat, yaitu diserahkan pada kalangan sahabat pemuda. Kenapa? Coba kalau kita lihat dalam aspek psikologis, itu puncak-puncaknya hamasah, semangat, kuatul fikrah, kekuatan pemikiran, ya, kuatul jasad, kekuatan fisik, itu pada usia muda. Makanya kenapa Rasulullah, bahkan Rasulullah melakukan tarbiyatul islamiyah, ya, pembinaan, ya, di Al-Arqam bin Abil Arqam, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, saat-saat awal-awal, ya, Rasulullah merintis, ya, di Makkah Al-Mukarramah itu paling banyak yang ditarbiyah, yang dibina oleh Rasulullah kalangan muda. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, Thalhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, dan itu kalangan muda semuanya. Itu yang ditarbiyah, dibina langsung oleh Rasulullah. Jadi madrasah yang dibina langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, lahirlah pemimpin-pemimpin yang sangat menggoncang dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini benar-benar generasi yang ditarbiyah langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.